Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan bahas lebih dalam satu periode yang genting banget ya dalam sejarah Ethereum. Iya, betul. Tepatnya 9 bulan krusial setelah mereka resmi meluncur Juli 2015. Jadi ini dari sekitar Februari sampai akhir November 2015. Banyak orang mungkin mikirnya, wah awal-awal pasti mulus lah ya, kayak masa bulan madu gitu. Tapi sumber kita, buku The Cryptopians, ini justru kasih gambaran yang, wah, jauh beda. Beda banget ya. Penuh drama internal, perebutan kendali, keputusan-keputusan yang dampaknya itu, wah, sampai sekarang masih kerasa. Betul sekali. Ini masa-masa di mana fondasi organisasinya Ethereum, yaitu Stiftung Ethereum di Swiss, itu lagi coba dibangun. Tapi ya itu, baru dibangun, langsung goyang gitu. Langsung ada gempa ya. Iya, gempa internal, konfliknya sengit banget, ada beberapa tokoh kunci yang akhirnya milih jalan sendiri. Dan di tengah turbulensi itu justru muncul ide radikal, namanya The DAO. Nanti kita bahas. The DAO, ya? Oke. Nah, kita bakal coba bedah gimana Ethereum, proyek ambisius ini, bisa lewatin badai awal ini, ya berdasarkan catatan detail dari The Cryptopians itu. Oke, jadi misi kita sekarang ini mau coba pahami dinamika manusianya ya di balik teknologi yang revolusioner ini. Gimana visi ideal desentralisasi itu bentrok sama realita politik kantor, rebutan pengaruh. Klasik ya. Klasik banget. Pelajaran apa nih yang bisa Anda petik dari masa-masa awal yang penuh gejolak ini? Apalagi kalau Anda tertarik sama evolusi blockchain atau ya dinamika startup teknologi pada umumnya lah. Yuk kita mulai dari awal pembentukan strukturnya. Boleh. Kita mulai pas banget di hari peluncuran jaringan Ethereum, 30 Juli 2015. Di hari itu juga diumumin direktur eksekutif baru buat Stiftung Ethereum. Ya. Ingat, ini yayasan resminya di Swiss. Namanya Ming Chan. Ming Chan, oke. Profilnya gimana? Sekilas sih wah menjanjikan banget. Lulusan MIT, pengalaman puluhan tahun di IT, manajemen, lahir di Swiss pula. Dan katanya sih udah ngikutin Ethereum dari awal, dari 2013. Wah, kayaknya rekrutan bintang ya buat mimpin yayasan. Tapi kondisi internal Ethereum sebelum Ming ini masuk gimana? Katanya tadi agak kacau. Nah, iya. Sumber kita nyebut ada penilaian internal gitu. Dari seseorang namanya Kelly, dia sempat bantu Ming pas transisi. Gambaran dari Kelly ini lumayan suram sih. Suram gimana tuh? Jadi si Kelly ini cerita, kondisi setelah Game of Thrones Day, itu istilah mereka buat hari dikeluarkannya Charles Hoskinson, salah satu pendiri awal. Oh, oke. Kondisinya tuh agak berantakan, ada banyak entitas bisnis Ethereum, didiriin serampangan di mana-mana, di negara beda-beda. Terus ada dugaan dana dipakai boros, timnya juga masih trauma gara-gara konflik sebelumnya. Bahkan ada kekhawatiran khusus soal pendekatannya Joe Lubin yang dianggap terlalu agresif cari untung. Wah, ini menarik. Kontras banget ya sama visinya Vitalik Buterin soal yayasan ini. Vitalik maunya gimana sih sebenarnya? Vitalik itu tegas banget maunya Stiftung Ethereum jadi lembaga pendidikan murni, nirlaba. Tujuannya cuma satu, ngelindungin sama ngembangin teknologi inti Ethereum, bukan buat cari duit. Oke, jadi fokus teknologi. Betul, visi ini kelihatan banget dari caranya rekrut anggota Dewan Direksi awal. Dia nggak mau pakai koneksi pribadi, padahal banyak yang saranin gitu. Vitalik ngotot bikin panggilan terbuka. Panggilan terbuka, maksudnya kayak lowongan kerja biasa gitu? Lebih dari itu, dia sampai pasang iklan di majalah sekelas The Economist. Serius? Di The Economist buat cari Dewan Direksi Yayasan Kripto? Iya, unik banget kan buat proyek kripto waktu itu? Tujuannya ya cari orang dengan perspektif luas, nggak cuma dari lingkaran kripto aja. Luar biasa sih ini. Terus siapa aja yang akhirnya kepilih lewat cara unik ini? Nah, kepilihlah 3 nama, latar belakangnya non-kripto semua. Menarik nih, ada Lars Klawiter, waktu itu kerja di Rolls-Royce. Rolls-Royce? Wow. Terus ada Wayne Hennessy Barrett, dia pendiri startup fintech di Kenya. Sama Vadim Levitin, ini punya pengalaman kerja di PBB. Latar belakangnya beda-beda banget ya? Iya, mereka gabung sama Patrick Storhanegar, ini pengacara Swiss yang udah bantu urus pendirian yayasan dari awal. Tapi catatannya nih, proses seleksinya ini kayaknya agak buru-buru, soalnya ngejar target sebelum jaringan launching. Oke. Jadi fondasi hukumnya udah ada, Stiftung Ethereum, pemimpin eksekutif baru Ming Chan udah masuk. Dewan Direksi awal, Lars, Wayne, Vadim, plus Patrick, juga udah terbentuk. Di atas kertas sih kayaknya awal yang bagus ya buat tata kelola yang lebih dewasa.
Tapi kayaknya nggak gitu ya. Hahaha, justru sebaliknya. Konflik internal di level yayasan ini meletus cepet banget. Sumber utamanya itu antara si direktur eksekutif, Ming Chan, sama salah satu anggota dewan, Vadim Levitin. Oh, yang dari PBB itu? Kenapa? Mereka? Si Ming ini ngeluarin tuduhan ke Vadim, katanya terkait konten nggak pantas atau pelecehan verbal gitu. Wah, tuduhan serius ini. Terus, Dewan Direksi gimana nanggepinnya? Lars Klawiter, anggota dewan yang lain, dia ngambil langkah hati-hati. Dia minta Ming kasih bukti tertulis, biar dewan bisa investigasi secara proper dan adil gitu. Ya standar lah ya, prosedur tata kelola yang benar. Masuk akal. Tapi respons Ming pas diminta bukti malah bikin runyam ya. Nah, menurut catatan di The Cryptopians, reaksi Ming di komunikasi internal mereka, di Skype waktu itu, dia kayak frustrasi gitu, ngerasa nggak dipercaya. Bahkan ada dugaan dia mulai nyusun strategi buat, ya, konsolidasi kuasa lah, ngambil alih kendali yayasan gitu. Waduh. Dan nggak berhenti di situ konfliknya. Ming kemudian ngeluarin tuduhan serupa ke dua anggota dewan lainnya, Wayne sama Lars. Loh, ke mereka juga. Eskalasinya cepat banget ini. Terus gimana sih Wayne sama Lars? Mereka sempat coba verifikasi internal, malah sampai mutusin komunikasi sementara sama Vadim buat ngecek klaimnya Ming. Tapi ya itu, mereka nggak nemu bukti yang dukung tuduhan itu. Kayaknya justru karena Dewan nggak mau langsung mihak tanpa bukti ini, Ming malah makin nggak senang, ngerasa nggak didukung. Ini ironis banget ya. Proyek yang semangatnya desentralisasi, di tingkat yayasannya malah ada dinamika rebutan kuasa yang klasik banget, terpusat gitu. Terus gimana dampaknya ke kerja yayasan sehari-hari? Ya, dampaknya kerasa. Kendali operasional makin terpusat di tangannya Ming Chan. Dia kelihatan makin dominan ngarahin yayasan. Bahkan dia rekrut Hudson Jameson jadi asisten pribadinya buat bantu dia. Makin kuat posisinya. Tapi ini baru satu lapis konflik loh. Hampir barengan muncul drama lain lagi. Ini soal isu sensitif banget. Pembagian kue alias alokasi ETH buat kontributor awal. Soal duit lagi. Ini emang sering jadi sumber masalah ya di proyek kolaboratif, apalagi yang ada tokennya. Siapa nih yang angkat isu ini? Yang angkat isu ini Stephen Tual. Waktu itu dia CCO, Chief Communications Officer, kepala komunikasinya Ethereum lah. Sekitar Agustus 2015, Stephen usul buat evaluasi ulang daftar sama jumlah alokasi ETH yang udah ditetapin buat kontributor awal. Evaluasi ulang? Kenapa? Alasannya, dia merasa ada beberapa orang yang dapat alokasi kegedean, nggak sebanding sama kontribusi nyatanya mereka, gitu katanya. Terus, Vitalik gimana? Mungkin dia setuju demi keadilan, gitu? Ternyata enggak. Vitalik nolak usulannya Stephen. Argumennya kuat sih. Pertama, daftar sama jumlah itu udah disepakatin Dewan Direksi sebelumnya. Kedua, dan ini penting banget buat Vitalik, dia nggak mau ingkar janji yang udah dibuat. Prinsip ya? Iya, dia khawatir kalau itu dilakuin, reputasi yayasan yang baru lahir bisa rusak. Ketiga, secara filosofis, Vitalik nggak setuju aja sama upaya nilai kontribusi secara subjektif setelah kejadian. Oke, jadi bentrok prinsip nih. Keadilan retrospektif ala Stefan, lawan jaga komitmen ala Vitalik. Perdebatan ini nggak cuma di ruang rapat kan? Saya ingat ini sempat ramai di forum publik kayak Reddit ya. Betul banget, tumpah ke Reddit perdebatannya. Vitalik jelasin di sana, dia sengaja pakai formula simple banget buat alokasi awal. Misalnya bobot 1 buat full time, 0,5 part time, 0,25 minimal kontribusi, justru biar nggak ada debat subjektif soal nilai kontribusi orang. Oh gitu strateginya. Menariknya lagi, di diskusi itu Vitalik juga ngaku secara terbuka kalau rasio awal pembagian dana pre-sale yaitu 9,9% buat kontributor dan 9,9% buat cadangan yayasan, itu kemungkinan kesalahan. Soalnya kan peluncurannya mundur lumayan lama. Menurut dia, idealnya mungkin lebih dekat ke 4,9% buat kontributor, 14,7% buat yayasan. Jadi Vitalik ngaku ada potensi kurang pas di alokasi awal, tapi tetap nolak diubah demi jaga janji yayasan. Terus si Stefan gimana balas argumen Vitalik di Reddit itu? Stefan nggak mundur dong. Dia nuduh Vitalik nggak ikutin prosedur yang benar pas mutusin alokasi. Ngakunya Vitalik konsultasi sama pihak-pihak rahasia. Dia nuntut transparansi penuh. Minta dibuka semua gitu ya? Iya, biar daftar nama kontributor sama alokasinya dipublish, biar komunitas bisa nilai sendiri, pantes apa enggaknya.
Stephen juga khawatir kalau alokasi gede di tangan sedikit orang bisa micu dumping. Dumping? Maksudnya jual ETH gede-gedean gitu? Betul, yang bisa neken harga pasar. Tapi argumen dumping ini ditolak Vitalik. Dia bilang yayasan tuh tugasnya bukan buat manipulasi atau nopang harga token. Oke. Perdebatan publik ini pasti bikin suasana internal makin panas ya? Jelas. Dan ketegangan ini nyumbang langsung ke krisis gede berikutnya. Pengunduran diri massal Dewan Direksi. Wah, nyambung ke sana ya? Nyambung banget. Ingat konflik awal Ming Chan sama Vadim Levitin. Nah, Vadim akhirnya tahu detail tuduhan Ming ke dia bantah keras semua tuduhan itu. Malah ngancam mau nuntut Ming atas pencemaran nama baik. Waduh, makin runyam. Situasi tegang banget. Gavin Wood, yang waktu itu masih CTO Ethereum, dia sampai ngerasa perlu nelpon Ming, ngingetin biar lebih hati-hati gitu. Jadi, anggota dewan ini kayak kejebak di tengah konflik personal sama perebutan pengaruh ini ya? Lebih dari sekedar kejebak, mereka ngerasa lumpuh. Pas rapat Dewan Agustus 2015, 3 anggota Dewan, Lars, Wayne, sama Vadim, minta sesi eksekutif khusus sama Vitalik. Tanpa Ming Chan. Oke, khusus bertiga sama Vitalik. Ngomongin apa? Di sesi itu, mereka nyampein keprihatinan serius banget soal perilakunya Ming, soal kurangnya transparansi dana sama operasional yayasan. Dan mereka ngerasa sebagai dewan direksi kok kayak nggak punya kuasa atau pengaruh nyata gitu. Nah, ini momen penting buat Vitalik tunjukin kepemimpinan. Gimana respons dia dengar keluhan serius dari dewannya sendiri? Dilaporin sih Vitalik ngaku ada masalah. Tapi dia lagi-lagi nunda ambil keputusan penting buat ngatasin akar masalahnya. Ditunda lagi ya? Iya. Sikap nunda ini malah bikin anggota dewan makin frustrasi. Mereka ngerasa posisinya sulit banget, punya tanggung jawab hukum sebagai direktur yayasan Swiss, tapi nggak punya wewenang buat ngarahin atau ngawasin yayasan secara efektif. Mereka ngelihat Ming ini kayak figur Machiavellian yang makin dominan, dan ngerasa Vitalik kurang bertindak. Puncaknya pas Vitalik ngomong soal saran universal itu ya? Benar. Di tengah tekanan itu, Vitalik bilang ke Dewan kalau saran universal yang dia terima dari banyak pihak adalah ya biar dia sendiri yang pegang semua kendali atas yayasan. Hah? Saran universal buat sentralisasi di proyek desentralisasi? Kedengarannya kayak justifikasi ya? Gimana reaksi Dewan denger itu? Ya, mereka ngerasa percuma dong jadi Dewan Direksi independen, nggak lebih dari tukang stempel buat keputusan yang udah diambil Vitalik atau Ming. Mereka ngerasa nggak bisa lagi jalanin tugas fidusia mereka dengan benar. Akhirnya, tanggal 28 September 2015, Lars Klawiter, Wayne Hennessy Barrett, sama Vadim Levitin barengan ngirim surat pengunduran diri resmi. Bertiga langsung? Bertiga, efektif seketika. Alasan utamanya, Vitalik secara efektif ngeklaim 3 dari 5 suara dewan buat dirinya sendiri. 1 suara dia, 1 suara pengacaranya si Patrick, 1 lagi suara kosong. Jadi posisi mereka bertiga, ya sia-sia aja. Ini krisis tata kelola yang luar biasa sih di awal-awal Ethereum. Dan di tengah kekacauan ini, kita juga kehilangan figur penting lain, si Stephen Tual itu. Tepat banget. Kepergian Stephen Tual itu kejadiannya di bulan yang sama, September 2015. Nggak lama sebelum Dewan mundur. Ini puncak dari ketegangan yang udah lama, Terutama soal alokasi ETH tadi. Sumber kita juga nyebut ada dugaan konfrontasi terakhir antara Stephen sama Ming Chen. Gimana tuh konfrontasinya? Katanya sih Ming sampai ngeriakin Stephen, ngingetin keras biar nggak bocorin masalah internal yayasan ke publik. Ngacunya ke NDA, perjanjian kerahasiaan yang udah ditandain Stephen. Akibatnya, si Stephen jadi nggak bisa ngomong banyak soal alasan dia pergi ya. Secara publik, dia hati-hati banget. Tanggal 3 September 2015, dia publish postingan blog perpisahan di web Ethereum Foundation. Dia bilang mundur karena perbedaan nilai-nilai pribadi sama ETHDev. Itu entitas pengembang inti Ethereum di Jerman. Waktu itu secara teknis dipimpin Gavin Wood. Oke, jadi Chief Kyo keluar. Ini berarti satu lagi tokoh kunci hilang ya, dari lingkaran awal Ethereum setelah Charles Hoskinson? Iya. Rasanya kayak badai PHK sama pengunduran diri nggak berhenti-berhenti ya di paruh kedua 2015 itu. Dewan pergi, Chief Kyo pergi. Tapi di ujung periode yang kita bahas ini, November 2015, ada satu acara penting yang bawa sedikit angin segar inovasi di tengah kekacauan, DevCon 1. DevCon 1, konferensi developer Ethereum pertama ya? Benar, diadain di London November 2015. Di permukaan, ini acara buat ngerayain kemajuan teknis, bangun komunitas.
Ming Chan sama Hudson Jameson, Jamie Pitts dari yayasan sibuk ngurusin acara ini. Tapi, momen yang paling diingat dan paling ngaruh jangka panjang dari DEFCON 1 ini justru datang dari salah satu sesi presentasi teknis. Presentasi soal apa tuh? Presentasi dari Christoph Jensech. Dia salah satu developer dari tim Jerman FDev. Dia demoin prototipe produk namanya Slock. Semacam kunci pintar fisik gitu, dikontrol pakai smart contract Ethereum. Slock? Oke. Tapi yang lebih bikin heboh itu pengumuman konsep yang barengan sama demo. Untuk pertama kalinya, Christoph mengenalin ide soal The DAO. The DAO. Wah, ini nama yang bakal jadi terkenal banget atau terkenal buruk ya gara-gara hack besar di 2016 itu. Apa sih konsep awal The DAO yang diumumin di DEFCON 1 itu? Konsep awalnya itu mau bikin semacam entitas pendanaan kayak investment fund gitu, tapi sepenuhnya desentralisasi dan otonom. Organisasi yang hidup di atas blockchain Ethereum. Dikontrol bukan sama dewan direksi atau manajer, tapi sama pemegang token DAO itu sendiri lewat voting. Jadi dana dikontrol pemegang token? Iya, tujuannya waktu itu buat ngumpulin dana dari jualan token DAO, nanti dana itu dipakai secara kolektif buat danain pengembangan Swilock.it. Ini perusahaan yang bakal didiriin Christoph, saudaranya Simon, sama Stefan Tual setelah keluar dari EF sama proyek-proyek sharing ekonomi lain yang dibangun di atas Ethereum. Ironis banget ya, pas yayasan Ethereum sendiri lagi krisis tata kelola terpusat, malah muncul ide radikal soal organisasi tanpa pusat kendali sama sekali. Tapi DEFCON 1 ini ada sisi lain juga kan, yang kurang enak terkait Ming Chan. Ada insiden di belakang layar katanya. Sumber The Cryptopians nyatet paling nggak 2 insiden selama atau sekitar DEFCON 1 yang nunjukin gaya kepemimpinan Ming yang dianggap ya sulitlah sama beberapa pihak. Pertama, insiden soal Hyperledger. Hyperledger, konsorsium blockchain perusahaan gede itu kan, kenapa? Iya, Bob Summerville dari tim developer C++ Ethereum coba jajaki kemungkinan lisensiin ulang klien C++ Ethereum biar bisa dipakai Hyperledger. Nah, Ming dilaporkan reaksinya keras banget, nuduh Hyperledger mau nyuri orangnya lah, terus ngalangin potensi kolaborasi. Wow, kok gitu reaksinya? Padahal bisa jadi kerjasama bagus ya. Ada lagi? Ada lagi insiden sama IBM langsung. Andrew Keys waktu itu kerja buat Consensus, perusahaannya Joe Lubin. Dia coba atur pertemuan atau telepon antara Ming Chen sama petinggi IBM buat bahas potensi kerjasama strategis. Sama IBM? Wah, penting itu. Terus gimana? Nah, menurut laporan, si Ming ini diduga batalin atau nggak hadir pas telepon yang udah dijadwalin, sampai 3 kali. Ini bikin Andrew Keys frustrasi berat, dan ya berpotensi ngerusak hubungan awal yang penting sama pemain gede kayak IBM. Jadi di saat yang sama ide The DAO yang super terbuka dan kolaboratif dikenalin, malah ada gesekan internal yang justru hambat potensi kolaborasi eksternal. Kompleks banget ya periode ini. Dan periode penuh gejolak ini ditutup sama satu lagi kepergian yang signifikan banget. Bener banget. Nggak lama setelah DEFCON 1, sekitar akhir November atau awal Desember 2015, Gavin Wood secara resmi diberhentiin dari posisinya sebagai Chief Technology Officer, CTO, Ethereum Foundation. Gavin Wood dipecat? CTO-nya? Wah, ini gede banget dampaknya. Gede banget. Gavin kan bukan cuma CTO. Dia penulis Ethereum Yellow Paper. Itu bisa dibilang kitab suci teknisnya Ethereum. Isinya spesifikasi detail Ethereum Virtual Machine, EVM, cara kerja protokolnya secara formal. Kehilangan arsitek teknis utama setelah sebelumnya kehilangan CCO sama sebagian besar dewan direksi. Terus si Gavin ngapain setelah dipecat? Gavin nggak butuh waktu lama buat bangkit. Dia langsung diriin perusahaan sendiri, namanya ETHCore, yang kemudian ganti nama jadi Parity Technologies. Parity? Oh, saya tahu itu. Nah, iya. Perusahaan ini fokus ngembangin implementasi alternatif protokol Ethereum pakai bahasa Rust. Kliennya dikenal sebagai klien Parity. Sekarang namanya Open Ethereum. Dan ini langsung bikin persaingan sama tim developer utama yang lainnya. Ya. Langsung mulai persaingan teknis, kadang-kadang publik juga antara tim Parity, Rust, sama tim Geth yang ngembangin klien utama pakai Go, dipimpin Jeff Wilke di bawah yayasan. Contohnya gimana persaingannya? Contohnya, Februari 2016, ETHCore Parity publish postingan blog,
klaim mereka jauh lebih cepat dan efisien dari Geth. Tapi klaim ini dibantah tim Geth. Mereka nuduh Parity bikin benchmarknya, uji kecepatannya, nggak adil, atau manipulasi hasil biar Geth kelihatan lemot. Ini awal dari persaingan implementasi klien yang ya sehat tapi kadang sengit juga di ekosistem Ethereum. Oke. Mari kita tarik napas dulu ya. Rangkum periode Februari sampai November 2015 ini. Jelas banget ini bukan periode tenang setelah launching. Kita lihat pembentukan Stiftung Ethereum yang langsung kena badai politik internal. Konflik eksekutif lawan dewan. Tuduhan personal. Ujungnya pengunduran diri massal dewan direksi awal. Kita juga lihat tokoh penting kayak CCO Stephen Chul pergi, dan puncaknya CTO Gavin Wood dipecah. Betul. Tapi yaitu, di tengah semua kekacauan dan drama manusia ini, benih inovasi besar justru ditanam. Konsep The DAO, eksperimen radikal tata kelola desentralisasi, dikenalin pertama kali. Periode ini kayak studi kasus menarik banget ya, tentang rapuhnya proyek teknologi ambisius pas ketemu dinamika hubungan antar manusia, rebutan pengaruh, sama tantangan dasar bangun struktur organisasi yang benar-benar baru. Apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami? Cerita ini ngingetin kita ya, di balik semua kode dan algoritma canggih, selalu ada manusia. Dengan segala kompleksitasnya, ambisinya, konfliknya, kemampuan komunitas teknologi buat ngatasin atau malah gagal ngatasin tantangan internal ini seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari teknologi itu sendiri buat nentuin sukses jangka panjangnya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda renungin. Kalau kita lihat lagi intensitas konfliknya, keputusan kontroversial kayak mecat CTO, terus hengkangnya banyak banget tokoh kunci cuma dalam beberapa bulan setelah launching. Iya. Bukankah cukup mencengangkan ya kalau Ethereum itu nggak cuma berhasil lewatin badai ini, tapi terus tumbuh dan berkembang jadi salah satu platform blockchain paling dominan dan inovatif di dunia sekarang? Pertanyaan bagus banget itu. Coba Anda bayangin deh sejenak. Gimana jadinya Ethereum hari ini kalau konflik-konflik awal itu hasilnya beda? Kalau dewan direksi awal tepat bertahan, kalau Gavin Wood nggak dipecah, atau bahkan kalau ide The DAO nggak pernah muncul di tengah kekacauan itu. Akankah ekosistem Ethereum yang kita kenal sekarang tetap sama? Sebuah gimana kalau yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut tentang jalur alternatif sejarah teknologi ini.